Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program Dialog Tanggap Bencana, Antisipasi Masuknya Penyakit Melalui Pintu Pelabuhan. Itulah topik yang akan kita bahas kurang lebih 45 menit ke depan. Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Toli-Toli memiliki beberapa pelabuhan, salah satu pelabuhan terbesar adalah Pelabuhan Dede, di mana untuk pelabuhan kita ini selain didatangi oleh penumpang-penumpang dari dalam negeri, juga tentunya juga ada penumpang dari luar negeri karena pelabuhan kita juga beberapa kali disinggahi oleh kapal layar yang memuat penumpang dari berbagai negara termasuk kapal layar. Nah, bagaimana antisipasi masuknya penyakit melalui pintu pelabuhan? Kita akan membahas topik ini bersama dengan dua narasumber yang telah hadir. Yang pertama saya perkenalkan Ibu Nur Aiman selaku Kepala Wilayah Balai Karantina Kesehatan Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, ya, selamat sore. Dan yang berikutnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Tanri Wulan selaku penanggung jawab program surveilan Dinas Kesehatan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Tanri. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Oke. Baik, dialog kita ini menarik sekali. Bagaimana antisipasi masuknya penyakit melalui pintu pelabuhan. Tentunya kalau kita berbicara pelabuhan bukan hanya pelabuhan laut, namun juga tentunya lewat bandar udara. Tapi untuk sore hari ini saya ke Ibu Nur Aiman selaku Kepala Wilayah Balai Karantina Kesehatan Toli-Toli atau KKP yang kantornya ini di pelabuhan. Ini mungkin ini juga mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait kantor KKP, sehingga ini perlu menjadi pengetahuan bagi masyarakat jika memiliki problem terkait kesehatan di pelabuhan. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Palu ya. Di Toli-Toli ini wilayah kerja dari Balai Kekarantinaan kelas 2 Palu, yang awalnya dia kantor kesehatan pelabuhan ya, yang lebih dikenal di Toli-Toli sini kantor kesehatan pelabuhan. Tapi di Januari 2023 kemarin ada SK dari pusat diganti naik menjadi Balai Kekarantinaan kelas 2 Palu. Dan wilayah kerja yang ada di Toli-Toli ini kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator untuk teman-teman yang ada di wilayah kerja Toli-Toli ini. Jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, tema yang ada yaitu antisipasi adanya penyakit yang masuk di dalam pelabuhan ya. Kalau dari kami karantina, kami setiap kapal yang masuk di pelabuhan itu, kan pelabuhan itu sebagai pintu masuk untuk kapal yang dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi kami dari karantina itu adakan pengawasan dari orang yang turun ya, orang itu ya penumpang ataupun awak kapalnya. Kemudian kami adakan pengawasan faktor resiko. Faktor resiko itu penyakit yang mungkin ada di bawah dari para penumpang atau awak yang ada di kapal tersebut. Makanya kami adakan deteksi dini ya awalnya. Dari deteksi dini berarti kami adakan pencegahan ya, supaya mencegah agar tidak masuk penyakit yang ada di maksudnya dari luar ya, luar negeri ataupun dalam negeri ini. Kami adakan pemeriksaan kapal tersebut. Ya, bukan cuma orangnya juga ya, kapalnya juga kami periksa. Tapi yang diperiksa untuk kapalnya itu dokumen kesehatan kapalnya itu ada. Terus kalau untuk orangnya, yaitu ABK-nya ya, itu awak kapalnya, kami periksa juga dengan deteksi dini ya. Deteksi dini dengan memakai termogan. Termogan itu kan yang tidak menyentuh kulit ya, tapi melalui jidat kayak gitu ya. Nah, disitulah kita bisa deteksi dini untuk para awak kapal dan para penumpang tersebut. Apakah berapa ya berapa derajat misalnya gitu. Kalau normalnya kan 36 ya.
Kalau di atas dari 36 atau 37 ke atas 38 itu berarti sudah perlu kita curigai. Tapi belum tentu kita curigai langsung penyakit menular Pak ya. Ya. Tapi ya kita adakan tindakan dulu. Makanya kami ada kerjasama dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan Dinas Kesehatan Toli-Toli. Jikalau ada penyakit yang kami dapatkan itu penyakit menular. Ya, saya rasa seperti itu Pak. Tapi Ibu terkait antisipasi masuknya penyakit lewat pelabuhan, berdasarkan pengalaman selama ini, penyakit-penyakit apa Bu yang perlu diantisipasi untuk masuknya lewat pelabuhan gitu? Ya, baik. Kalau penyakit, ini kalau dalam pengawasan kami ya, sebenarnya kalau dalam pengawasan kekarantinaan itu ada penyakit karantina. Penyakit karantina itu pes ya, itu bisa masuk penyakit karantina. Cacar ya, cacar, terus itu yellow fever. Tapi itu yellow fever itu biasanya dari kapal yang luar negeri gitu. Karena kalau di dalam negeri ini jarang ya ada penyakit-penyakit seperti itu yang kami dapatkan. Sementara kalau penyakit yang berbahaya ya yang pernah mewabah, yang pernah kami lakukan pemeriksaan yang sangat ketat, yaitu COVID-19 yang 2 tahun lalu ya kejadiannya. Yang itu kami adakan pemeriksaan memang sangat ketat. Karena itu merupakan penyakit yang mewabah, penyakit yang bisa menular ke semua orang dan itu kan mendunia ya, bukan cuma di Kota Palu ataupun di Kabupaten Toli-Toli ini, tapi tetap pengawasan itu tetap ada Pak. Seperti itu. Baik, masih di dialog tanggap bencana, antisipasi masuknya penyakit melalui pintu pelabuhan. Saya ke Ibu Tandri Wulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Nah, mengantisipasi masuknya penyakit lewat pintu pelabuhan tadi di awal sudah dijelaskan oleh Bu Nuraiman. Dari dinas sendiri juga bagaimana Bu untuk protap terkait antisipasi masuknya penyakit? Tentunya ini adalah penyakit-penyakit yang menular. Mungkin salah satu sekarang yang perlu diantisipasi adalah cacar monyet Bu ya, atau monkeypox. Ini bagaimana juga untuk hal ini Bu? Ya, baik. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Dari Dinas Kesehatan sendiri untuk menanggulangi penyakit ini kan penyakit ada 2 ya, rare dan new emerging. Nah, ketika memang di pintu masuk itu adalah ranah dari BKK, kemudian ranah dari BKK ini ketika mendapati atau terdeteksi suatu penyakit, mereka akan mengirimkan notifikasi ke kami. Nah, setelah notifikasinya kami terima, kami akan langsung mengadakan deteksi dini terhadap kasus yang kita curigai. Nah, sederhananya saja ketika terdeteksi satu kasus di antara 270.000 kurang lebih penduduk yang ada di Kabupaten Toli-Toli, satu yang terdeteksi itu harus kita tahu Pak. Nah, ketika itu sudah kita tahu, kami harus lakukan antisipasi terhadap kasus tersebut. Mulai dari kewaspadaannya, deteksi dininya, sampai dengan dinyatakan sembuh. Nah, kita punya jaringan surveillance di semua puskesmas sampai ke tingkat pustu poskesdes. Nah, ini semua yang akan mendeteksi semua kasus penyakit. Mulai dari pintu masuk udara, darat dan laut. Nah, itu mereka semua yang akan mendeteksi dan itu melaporkan 1 kali 24 jam setelah dinyatakan ada kasus itu terlapor dan kita harus tindak lanjuti. Seperti itu kita punya kegiatan. Dan memang kegiatan ini memang sudah berlangsung, sudah kita laksanakan sebenarnya deteksi dini ini. Mulai dari tingkat dari pustu poskesdes sampai dengan puskesmas, ini sudah berjalan. Nah, sama halnya seperti COVID lalu, kita belajar dari COVID sebenarnya, melihat keadaan ini. Ancaman demi ancaman sebenarnya kita sudah hadapi, terutama pada COVID-19 yang pernah kita lewati bersama. Kita banyak belajar dari sana Pak. Pertama bagaimana kita mengadakan kewaspadaan dini, tentunya kita harus bersiap siaga dalam segi dari kita punya tingkat surveillance-nya, kita memberikan edukasi ke masyarakat, kemudian kewaspadaan
dini kita tingkatkan. Dan satu juga yang sudah pernah saya laksanakan, saya lakukan, bertemu langsung dengan BPBD dalam hal kewaspadaan dini ini. Di antaranya itu kami melaksanakan rekon tersebut. Nah, itu kita sudah punya rencana kontingensi itu yang akan kita laksanakan sebenarnya. Tetapi kita melihat lagi resiko-resiko penyakit ini, apakah memang harus dilaksanakan secara bersama dan berkoordinasi dengan kantor terkait, atau kita melihat ini bisa ditangani oleh dinas kesehatan. Kalau memang itu bisa ditangani dengan dinas kesehatan akan bergerak. Tetapi kalau itu harus kita laksanakan bersama-sama karena sifatnya mungkin mewabah, kita harus libatkan lintas sektor terkait, begitu. Oke. Antisipasi masuknya penyakit melalui pintu pelabuhan. Memang kalau kita melihat bahwa 2 atau 3 tahun kemarin kita dilanda dengan pandemi COVID-19, ini yang meningkatkan kewaspadaan semua pihak terkait masuknya virus. Tapi untuk Ibu Nur Aiman, terkait antisipasi masuknya penyakit lewat pelabuhan, ini sebenarnya kapal-kapal apa saja Bu yang selalu mendapat antisipasi? Apakah kapal-kapal domestik, apa cuma kapal yang memang dari luar negeri seperti kapal pesiar yang datang beberapa waktu lalu di daerah kita, Ibu? Iya, baik Pak. Kalau untuk kami dari karantina, semua kapal ya, kapal luar maupun dalam negeri. Tapi kan selama di Toli-Toli ini saya sudah 2 kali dapat kapal pesiar. Kami di kapal pesiar itu cuman deteksi saja ya, karena itu penumpangnya kan yang pariwisata ya, yang dijemput waktu itu dari dinas pariwisata. Jadi kami cuma datang pengawasan di atas kapal dengan periksa semua dokumen kesehatan kapalnya, dan yang terpentingnya dari surat keterangan kesehatan fisik dari ABK-nya sendiri, kayak seperti itu. Dan yang paling selama ini yang kami periksa ya, saya bertugas di karantina Toli-Toli ini, kapal penumpang maupun kapal kargo. Itu tetap kami adakan pengawasan ya, adakan pemeriksaan untuk awak kapalnya, untuk kapal kargo itu awak kapalnya, untuk kapal penumpang kami periksa dengan penumpangnya juga. Itu kami adakan deteksi dini ya. Dan alhamdulillah selama saya udah 1 tahun lebih di Toli-Toli ini, saya belum pernah mendapatkan penyakit menular yang di bawah ya, dari penumpang ataupun ABK yang dari pelabuhan keberangkatan sampai di pelabuhan Toli-Toli ini ya, di pelabuhan kedatangan gitu. Tapi untuk antisipasi masuknya penyakit ini, regulasinya sebenarnya bagaimana Bu untuk para calon penumpang, baik yang utamanya yang akan berangkat dari Toli-Toli ke tujuan berbagai daerah? Ini apakah juga harus melapor ke karantina kesehatan, apalagi bagi mereka yang memang akan berangkat dengan kondisi badan yang sakit, Ibu? Ya baik Pak. Kalau untuk penumpang, kalau memang dia dalam kondisi tidak sehat ya, pasti ada laporan dari keagenan. Agen kapal tersebut melapor ke karantina bahwa ada penumpang yang akan berangkat hari ini, misalnya sakit panas atau apa, tapi saya belum pernah dapatkan ya. Cuman yang saya dapatkan 2 kali saya di sini ya, penumpang yang stroke saja. Tapi itu tetap dalam pengawasan kami walaupun dia stroke. Jadi sebelum kami berangkatkan ya kami harus periksa lebih detail dulu ya dari pemeriksaan kami, apakah jangan sampai ambil resiko kalau dia sudah berlayar di tengah laut akan dianfal atau gimana ya. Jadi kami periksa dulu, periksa suhu tubuhnya, periksa tekanan darahnya, periksa saturasi tekanan dalam darah itu apakah ini, kalau memang menurun kami tidak berani berangkatkan, tapi kami rujuk langsung ke rumah sakit karena kami tidak berani ambil resiko. Dan orang kapal pun seperti itu, mereka takut juga kalau memang dari karantina tidak mengizinkan, mereka juga tidak akan bisa berangkatkan karena kami harus mengeluarkan surat izin angkut orang sakit. Seperti itu Pak. Baik, pendengar, masih di dialog tanggap bencana dengan topik antisipasi masuknya penyakit melalui pintu masuk pelabuhan. Kita masih bersama dengan 2 narasumber dari Dinas Kesehatan dan dari Balai Karantina Kesehatan kelas 2 Palu Cabang Toli-Toli.
Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di dialog tanggap bencana, kita akan jeda sejenak, kita dengarkan dulu yang berikut ini. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Baik, pendengar masih bersama kami di dialog tanggap bencana antisipasi masuknya penyakit lewat pintu pelabuhan. Selamat sore untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami dan Anda yang baru juga menonton dan juga mendengarkan program dialog tanggap bencana kami di sore hari ini. Antisipasi masuknya penyakit melalui pintu pelabuhan. Seperti di awal disampaikan bahwa tentunya semua penyakit perlu diantisipasi, apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya menular atau virus seperti yang sebelumnya sama-sama kita hadapi adalah pandemi COVID-19. Tentunya dari hal tersebut telah banyak pelajaran bagaimana untuk kita mengantisipasi berbagai penyakit utamanya yang disebabkan oleh virus yang penularannya cukup cepat. Nah, untuk Ibu Tanri Wulan sendiri, untuk mekanisme berarti selama ini sudah dibangun Bu ya? Artinya jika ada masyarakat atau penumpang kapal yang tiba dengan dicurigai membawa penyakit yang bisa menular, ini bagaimana teknik mekanismenya antara Balai Karantina dengan Dinas Kesehatan dalam memperlakukan masyarakat yang diindikasi membawa penyakit menular itu, Bu? Baik, jadi memang kami sudah saling berkoordinasi dengan BKK ketika mereka mendapati atau mendeteksi suatu penyakit atau mendapati suatu penyakit pada pintu masuknya, mereka akan mengirimkan notifikasi ke Dinas Kesehatan seperti yang terjadi di 2024 ya Bu ya, 2024 kemarin kami itu mendapati ada perjalanan yang dari umroh. Nah, kemudian perjalanan dari umroh itu mereka dapati di BKK Makassar dan pada saat itu memang terdeteksi panas, tinggi demam. Kemudian mereka mengirimkan notifikasi tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, yaitu ke Surveillance. Surveillance akan memverifikasi laporan tersebut dan melihat memang memastikan bahwa benar ini si Bapak ini pendatang dari Toli-Toli. Nah, ketika itu sudah diterima dan orangnya sudah masuk ke wilayah Toli-Toli, itu kita akan lakukan
pengecekan lagi, kemudian kita penelusuran, kemudian kita lacak, yaitu pelacakan secara epidemiologi, dan kita akan lihat semua dengan siapa bapaknya datang, kemudian siapa saja kontak eratnya. Nah, itu semua kami akan lakukan sesuai dengan protap yang ada atau standar operasional yang ada di Dinas Kesehatan, sampai dengan penanganan kasusnya. Ketika itu penanganan kasusnya kita akan melihat apakah ini gejalanya sedang, ringan atau berat. Nah, ketika kita dapati ini gejalanya sedang atau ringan, kita akan karantina saja di dalam rumah atau kita secara mandiri. Tetapi ketika kita melihat gejala ini berat atau sedang, nah kita akan rujuk ke fasilitas tingkat lanjut, yaitu rumah sakit, apalagi dengan kondisi yang punya komorbid. Nah, itu kita harus hati-hati sekali dalam menangani hal itu. Nah, itu semua yang sudah kita lakukan selama ini, Pak. Baik, kembali ke Ibu Nuraiman. Ibu, ini kan terkait antisipasi masuknya penyakit lewat pintu pelabuhan. Berdasarkan pengalaman saya meliput beberapa kali juga ada penumpang yang meninggal di atas kapal. Nah, ini bagaimana perlakuan dari Balai Karantina sendiri, Bu, jika ada pasien atau ada penumpang kita yang meninggal di atas kapal pada saat tiba di pelabuhan, dan bagaimana mekanismenya? Ini kan jangan sampai juga meninggal dengan indikasi penyakit yang bisa menular, Bu. Ya, baik, Pak. Setiap penumpang yang meninggal, kita lihat dia meninggal apakah dalam perjalanan atau meninggal dari pelabuhan. Kalau meninggal dari perjalanan itu kan, kalau dia meninggal dari pelabuhan kan tidak mungkin, karena dia harus naik, berarti dia meninggal di tengah laut ya. Nah, jadi dilihatlah pelabuhan terdekat. Kalau memang melewati pelabuhan terdekat, bisa diturunkan di pelabuhan terdekat. Tapi kalau memang tidak ada pelabuhan yang terdekat, bisa dilanjutkan ke Toli-Toli misalnya, Pak ya. Kita diturunkan, tapi kita melihat ada tidaknya surat keterangan yang dibawa pada saat si penumpang yang meninggal ini, berarti dia awalnya sakit ya, berarti dia harus membawa surat keterangan sakit. Jadi surat keterangan sakit yang dibawa itu karena dia belum meninggal, dan kami ambil bahwa dia ini sakit apa awalnya kami. Jadi kita lihat sakitnya apa, berarti bukan penyakit menular, kami serahkan, kami tetap naik untuk mengurus jenazahnya dengan orang kapal dan akan turun diserahkan langsung ke keluarganya lagi. Seperti begitu, Pak. Baik. Masih bersama kami di dialog tanggap bencana untuk edisi sore hari ini, dan kembali kami sampaikan topik kita antisipasi masuknya penyakit lewat pintu pelabuhan. Tentunya ini perlu dengan kolaborasi semua pihak, baik para petugas maupun tentunya juga bagi masyarakat. Nah, ini selama ini juga bagaimana dari Balai Karantina sendiri untuk membuka keterbukaan ini? Kan biasanya kalau orang memiliki penyakit juga ada yang terbuka, ada yang sembunyi. Nah, ini bagaimana juga memberikan edukasi baik pada saat penumpang itu akan berangkat maupun saat penumpang itu akan berangkat menuju ke daerah Toli-Toli gitu. Baik. Kalau penumpang yang mau berangkat ya, penumpang yang mau berangkat tapi dia dalam kondisi tidak sehat, terus dia mau misalnya ke Samarinda begitu, kita melihat ya dia ini sakit apa perlu penanganan atau tidak. Jadi biasanya dari keagenan itu mengatakan ada orang sakit seperti itu, ya kami harus naik dan kami lihat bisa diberangkatkan atau tidak. Seperti itu, Pak. Jadi kalau kami tidak bisa memberangkatkan seorang penumpang kalau dalam keadaan fisiknya sakit atau fisik lemah, kan kita tidak boleh, walaupun dia mau berobat lanjut, walaupun ada surat keterangan dokter bahwa dia ini ke sini. Tapi yang saya pernah pengalaman dapatkan, Pak ya, di sini ya kami tidak berani berangkatkan, tapi saya rujuk, Pak, karena kondisi pasien yang naik ini, kondisi penumpang yang naik ini memang tidak memungkinkan untuk diberangkatkan. Jadi kami tidak berani untuk mengeluarkan surat izin angkut orang sakit begitu, karena kita melihat kondisi dari pasien ini jangan sampai
kita mengambil resiko di tengah laut nanti akan terjadi apa-apa. Nah itu kan sebenarnya sudah bukan di ranah kami lagi, berarti itu sudah tanggung jawab dari orang kapal sebenarnya. Tapi kan orang kapal juga tidak akan mau ambil resiko, mereka menyerahkan ke karantina. Bagaimana Bu, ini penumpang ini? Kami periksa dengan kondisi yang tidak memungkinkan, kami tidak bisa berangkatkan Pak. Dan kalau memang dia sudah tidak memungkinkan dan dengan keadaan yang kami periksa dia harus perlu penanganan, kami lanjutkan dia ke rumah sakit. Kami rujuk seperti itu Pak. Ibu Tan Riwulan dari Dinas Kesehatan sendiri Bu, untuk evaluasi saat ini kira-kira penyakit-penyakit apa yang perlu diantisipasi bersama terkait penularannya utamanya melalui jalur pelabuhan sendiri Bu? Antisipasi untuk peningkatan kasus ya dari pelabuhan. Sejauh ini dari orang yang datang ya atau yang keluar masih dalam taraf penyakitnya itu masih lokal. Jadi di antaranya itu ada masih penyakit diare, pneumonia, peningkatan kasus, tetapi itu masih bisa kita tangani. Jadi untuk dari pelabuhan sendiri pun memang dari istilahnya dari orang yang datang atau keluar masuk wilayah toli-toli itu kami belum dapatkan ada penyakit yang memang yang apa istilahnya penyakit yang menimbulkan wabah gitu Pak. Jadi memang belum kami dapatkan sampai sejauh ini yang membahayakan untuk wilayah toli-toli. Baik, pendengar masih bersama kami di Dialog Tanggap Bencana dengan topik waspada antisipasi masuknya penyakit melalui pintu masuk pelabuhan, dan kita masih bersama dengan Ibu Nur Aiman selaku Kepala Wilayah Balai Karantina Kesehatan Toli-Toli dan juga Ibu Tan Riwulan selaku penanggung jawab program surveillance di Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Sebelum kita masuk di sesi ketiga atau sesi terakhir untuk program Dialog kita sore hari ini, kembali kita jeda kita dengarkan dulu yang berikut ini. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah,
untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di program Dialog Tanggap Bencana untuk sore hari ini. Antisipasi masuknya penyakit melalui pintu masuk pelabuhan. Baik, saya kembali ke Ibu Nuraiman selaku Kepala Balai Karantina Kesehatan di Toli-Toli. Ibu mungkin bisa disampaikan lewat kesempatan saat ini terkait antisipasi masuknya penyakit. Ini kan juga apakah bagi masyarakat kita yang akan keluar daerah baik melalui pintu pelabuhan laut maupun udara, ini bagaimana untuk syarat-syaratnya? Apakah memang secara mandiri harus datang ke di balai karantina untuk mendapat pemeriksaan atau surat keterangan atau bagaimana Bu? Mungkin ini sangat penting sekali apalagi juga untuk saudara-saudara kita yang akan keluar negeri baik kegiatan wisata maupun kegiatan rohani seperti umroh begitu Bu, silakan. Ya, baik. Kalau untuk prosedur maksudnya ya, untuk penumpang yang mau berangkat itu, kalau dari kami kan nanti ada pemberitahuan. Kalau memang penumpang tersebut dalam keadaan sakit, pasti akan melapor. Tapi kalau dalam keadaan sehat, kami tidak memberi prosedur dia harus berangkat dengan keadaan begini, tidak. Tapi kan dia memang sudah sehat dan dalam pengawasan kami tidak ada apa-apa. Misalnya kan kami deteksi dini itu dengan yang seperti saya bilang tadi, termogannya itu dicek tapi dalam keadaan normal. Kami tidak memberi surat keterangan ataupun apa untuk keberangkatannya, kecuali dia dalam keadaan sakit baru kami mengeluarkan surat izin angkut orang sakitnya, seperti itu Pak. Ya, jadi kalau memang posisi kondisi sehat berarti tidak Bu, tapi kalau memang ada indikasi sakit atau penyakit ini wajib untuk mendapat surat keterangan itu. Iya, ya, kalau memang dia mau berobat lanjut, kami melihat surat yang mereka bawa itu yang rujukan dari
rumah sakit ya, bahwa ini akan berobat lanjut dengan deteksi penyakit seperti ini dari rumah sakit ya, kami siap berangkatkan karena ada surat yang dibawa dari rumah sakit ya, dari dokternya langsung bahwa ini bukan penyakit menular tapi penyakit yang cuma stroke saja ya, kami siap buatkan surat izin untuk angkut orang sakitnya untuk berangkat. Cuma seperti itu Pak. Baik, kembali ke Bu Tanriwulan dari Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab surveillance. Seperti disampaikan tadi, antisipasi masuknya penyakit melalui pintu pelabuhan. Ini juga bagaimana problem yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan sendiri jika memang ditemukan ada indikasi masyarakat kita yang datang dari luar daerah membawa indikasi penyakit. Ini kan biasanya juga, mohon maaf, masyarakat maupun keluarganya juga merasa bagaimana kalau dibilang kamu membawa penyakit. Nah ini bagaimana juga solusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi itu supaya masyarakat juga tidak merasa mendapat image yang negatif dengan hal tersebut, Bu? Iya, jadi kami dari Dinas Kesehatan akan memberikan edukasi begitu ya Pak ke keluarga penderita, dan itu akan kita berikan pengertian-pengertian terhadap bagaimana penyakit yang diderita keluarganya sampai mereka paham betul. Tapi tentunya dengan dengan bahasa yang lebih mereka bisa pahami begitu. Sejauh ini memang kendala kami dalam penanganan kasus itu yaitu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, memberi pemahaman kepada keluarganya bahwa ketika ini misalkan dalam keadaan isolasi, kita agak sulit untuk memberitahu bahwa ini jangan dulu dijenguk, kemudian ini jangan dulu didekati karena memang penyakitnya lagi sementara kita obati. Tetapi dengan informasi yang bisa mereka terima, kemudian dengan pemberitahuan yang lebih enak bisa mereka terima itu ya bisa kita cegah supaya tidak banyak terjadi penularannya istilahnya begitu. Jadi penularannya kita bisa cegah seperti itu Pak. Baik, mungkin sekaligus closing statement dari Ibu Tanriwulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, antisipasi masuknya penyakit melalui pintu pelabuhan. Ini mungkin juga ada tips yang disampaikan kepada masyarakat jika bepergian. Untung ya saat ini kita sudah melewati pandemi COVID-19. Namun demikian kan juga masih ada penyakit-penyakit yang bisa menular antar penumpang. Nah, ini kira-kira himbauan atau tips dari Ibu Tanriwulan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan baik melalui jalur laut maupun udara. Kira-kira apa yang perlu dilakukan selama melaksanakan perjalanan agar tidak terkontaminasi dengan penyakit yang mungkin bisa dibawa oleh penumpang lain, Bu, silakan. Ya, baik. Sedikit tips dari Dinas Kesehatan. Yang pertama, jika ingin bepergian, kita himbau kepada masyarakat agar kekebalan tubuh istilahnya, kita memang harus yang pertama dalam keadaan fit. Kemudian tetap lakukan protap atau protokol kesehatan. Jika maksudnya kita ada dalam satu kerumunan, kemudian ada dalam satu bus atau dalam satu mobil, utamakan tetap memakai masker. Dan kalaupun memang itu bisa kita jaga jarak, kita harus jaga jarak. Kemudian apalagi, ya istilahnya PHBS paling penting lah dalam menjaga tetap fit. Bukan hanya PHBS keadaan diri kita, lingkungan, kemudian rumah dan sekitar kita. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Baik, ke Bu Noreman selaku Kepala Wilayah Balai Karantina Kesehatan Toli-Toli. Apa yang bisa menjadi harapan atau himbauan Ibu kepada semua pihak untuk mengantisipasi masuknya penyakit lewat pintu pelabuhan? Tentunya ini bukan hanya bagi para penumpang, tapi juga tentunya bagi para agen, bagi pelaku usaha pelayaran untuk bersama-sama bekerja sama sehingga tidak terjadi hal yang bisa menyebabkan kecolongan masuknya sebuah wabah penyakit yang karena ketidakjujuran itu, Bu, silakan. Baik, dari kami karantina, dari kami karantina siap untuk
memberitahu kepada para penumpang agar seperti yang dikatakan Ibu Tenri tadi, ya harus menjaga kesehatan, terus protokol kesehatan ya, seperti memakai masker seperti itu. Dan juga kami menyampaikan ke agen apabila ada penumpang yang mau berangkat dalam keadaan sakit harus dilapor dulu ke bagian karantina. Karena jangan sampai tidak ada diberitahu ke kami orang karantina, tiba-tiba di pelabuhan berikutnya terjadi satu faktor resiko ya, penyakit yang nanti kami akan dikatakan bahwa kok karantina tidak ini ya memeriksa adanya pasien seperti ini, seperti itu. Makanya kami katakan untuk himbauan kepada agen agar mereka memberitahulah kepada pihak karantina jikalau ada penumpang yang membeli tiket ya untuk berangkat dan membeli tiket mereka akan melapor kepada kami bahwa ada pasien yang berangkat tapi dalam keadaan tidak sehat ataupun dalam keadaan sakit, maka kami adakan pengawasan dan pemeriksaan. Kita melihat pasien yang sakit ini sakit apa, seperti begitu, apakah itu yang menular ataupun tidak. Tapi kalau memang menular, kami seperti yang sudah katakan tadi tidak akan memberangkatkan penumpang tersebut. Kalau misalnya di kedatangan Pak ya, di kedatangan kalau ada wabah seperti itu, adanya wabah, tapi ya alhamdulillah selama ini Toli-Toli kami tidak mendapatkan wabah seperti itu. Kalau seandainya ada, kami akan tangani dan melapor juga ke dinas seperti kejadian-kejadian di COVID-19 kemarin Pak ya. Ya alhamdulillah di Toli-Toli ini untuk saya bertugas aman dan terkendali Pak, tidak ada penyakit apapun yang kami dapatkan untuk faktor risiko penyakit untuk yang menular. Makanya kami belum pernah ada laporan apa-apa atau menyampaikan ke pihak dinas kalau ada penyakit yang perlu dikarantinakan seperti itu. Alhamdulillah selama ini tidak ada. Seperti itu saja Pak. Baik, pendengar, demikian untuk dialog tanggap bencana di sore hari ini dengan topik antisipasi masuknya penyakit melalui pintu masuk pelabuhan bersama dengan narasumber Ibu Nuraiman selaku Kepala Wilayah Balai Karantina Kesehatan Toli-Toli dan juga Ibu Tandri Wulan selaku penanggung jawab program surveilen Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Dengan harapan apa yang kita perbincangkan, kita dialogkan di sore hari ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, utamanya Anda yang akan bepergian baik tiba maupun berangkat untuk selalu kooperatif dalam rangka bersama-sama mencegah masuknya penyakit yang dibawa melalui pintu pelabuhan, untuk berani berterus terang dan juga tentunya melapor baik ke Dinas Kesehatan maupun Balai Karantina jika memang memiliki penyakit yang terindikasi bisa menular sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan secara maksimal. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sasardono mengucapkan terima kasih, selamat sore untuk Anda semua, dan kita akan jumpa lagi di program Dialog Tanggap Bencana dengan topik yang berbeda.